Cerita dimulai saat seorang siswi bernama Rumia menyembuhkan seseorang dengan kemampuan sihirnya. Temannya bernama Sistine kemudian menghampirinya untuk berangkat ke akademi bersama-sama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang pria berlari ke arah mereka. Karena terkejut, Sistine segera mengeluarkan serangan sihir ke arah pria tersebut. Meskipun insiden kali ini disebabkan olehnya, pria itu sama sekali tidak merasa bersalah. Dia malah bertingkah menjadi korban, mendekati Rumia dan menyentuhnya seakan sudah mengenalinya. Demi melindungi temannya, Sistine tidak ragu menyerangnya lagi. Pria itu adalah Glenn Raiders. Meskipun sikapnya buruk, dia merupakan seorang penyihir yang akan menjadi guru pengganti di akademi. Namun, karena asal-usulnya yang tidak jelas, ada seorang guru yang menentangnya mengajar di akademi tersebut. Menurut guru tersebut, Glenn tidak cocok untuk mengajar murid berbakat karena statistik kemampuannya biasa-biasa saja. Selain itu, dia juga belum pernah mengajar dan tidak punya lisensi untuk melakukannya. Meski begitu, Glenn tetap menjadi guru pengganti karena mendapat rekomendasi langsung dari Profesor Celica. Para murid sangat menantikan guru baru mereka. Namun, saat gurunya tiba di kelas, semuanya sangat kecewa karena Glenn hanya menyuruh mereka belajar sendiri saja. Tingkah lakunya yang menyebalkan membuat Sistine kesal dan melemparnya dengan buku tebal. Karena tidak terima dilempari buku oleh muridnya, Glenn semakin terlihat malas dan tidak bersemangat dalam mengajar. Saat ada murid yang bertanya, Glenn tidak bisa menjawab dan tidak mau membantu mencarikan jawaban. Sikap guru barunya membuat Sistine semakin kesal. Untuk menenangkan pikirannya, dia mencoba memeluk Rumia saat sedang ganti pakaian. Tak lama kemudian, Glenn menerobos masuk dan tidak sengaja melihatnya. Hal ini menyebabkan dia diserang sehingga jadwal praktik selanjutnya dibatalkan. Saat makan siang, Glenn sengaja duduk di meja Rumia dan Sistine. Setelah kejadian sebelumnya, Rumia tetap bersikap sopan kepada gurunya itu. Saat ditawari makanan, dia tidak sungkan mencobanya. Sementara Sistine, dia bersikap sebaliknya, membuat Glenn tidak tahan untuk sedikit mengerjainya. Ketika semuanya masuk ke kelas, Glenn kembali bersikap seenaknya. Dia tidak pernah mengajar muridnya dan hanya bermalas-malasan saja. Sebagai putri bangsawan dari keluarga penyihir Fibel, Sistine memberi ancaman akan melaporkannya kepada ayahnya. Namun, Glenn malah bersikap seperti ingin dilaporkan supaya bisa segera dipecat. Agar Glenn mau merubah sikapnya, Sistine memutuskan untuk menantangnya dalam duel sihir. Glenn menerima tantangan tersebut. Hasilnya, ternyata muridnya lebih unggul karena mampu merapal mantra lebih cepat dari gurunya. Namun, Glenn tidak mau mengaku kalah. Dia berpura-pura lupa dengan permintaan pemenang dan menganggap duel ini berakhir seri. Saat seorang murid yang tidak mengerti bertanya kepada Glenn, Sistine segera menghentikannya dengan tatapan sinis. Dia mengatakan tidak ada gunanya bertanya kepada orang seperti itu. Kemudian, Glenn bertanya apa sebegitu hebat dan berharganya ilmu sihir yang mereka pelajari. Menurutnya, ilmu sihir sama sekali tidak bermanfaat dan hanya berguna untuk membunuh manusia. Sejak dulu, Sistine sangat mengagumi ilmu sihir, sehingga dia tidak dapat menerima semua fakta yang telah dikatakan oleh Glenn. Saat itu, dia langsung menampar Glenn dan mengatakan bahwa dia membencinya. Setelah selesai bekerja, Glenn membantu Rumia mempelajari praktik sihir. Melihat semangat Glenn, Rumia beranggapan bahwa Glenn sebenarnya menyukai ilmu sihir. Namun, Glenn langsung membantahnya dan mengatakan bahwa dia membencinya. Rumia pun menceritakan alasannya menyukai ilmu sihir. 3 tahun lalu, dia tertangkap oleh penjahat dan hampir terbunuh. Saat itu, ada seorang penyihir pahlawan datang dan menyelamatkannya. Untuk melunasi hutang budi kepada penyihir itu, dia memutuskan untuk mempelajari ilmu sihir yang berguna bagi manusia, dengan harapan suatu hari nanti dia bisa berterima kasih kepadanya. Sementara itu, Sistine memiliki ikatan dengan mendiang kakeknya melalui ilmu sihir. Oleh karena itu, Rumia mengingatkan agar dia segera minta maaf kepadanya. Pada hari berikutnya, Glenn minta maaf atas perilakunya yang kemarin. Meskipun membenci sihir, dia mengakui bahwa dirinya telah kelewat batas. Setelah itu, dia tiba-tiba menegur muridnya dengan menyebut mereka bodoh. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak memahami sihir. Mengenai mantra sihir, Glenn pun menjelaskan rahasia yang ada di baliknya. Dia menunjukkan bahwa dengan mengubah pelafalan mantra, seseorang bisa menghasilkan bentuk sihir yang berbeda. Menurut
menurutnya, menerjemahkan lafal dari buku dan menghafalnya adalah tindakan bodoh. Saat ini, mereka semua tidak lebih dari penyihir yang hanya bisa menggunakan mantra tanpa memahami esensinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengajarkan mereka dari yang paling dasar. Pembelajaran yang dibawakan oleh Glenn sangat menarik dan mudah dipahami. Hal ini membuat kelasnya menjadi terkenal, bahkan menarik murid dari kelas lain untuk datang. Dalam waktu singkat, dia berhasil menjadi guru terkenal dan bisa diandalkan. Profesor Celica yang awalnya putus asa dengan Glenn, sekarang merasa bangga melihat perkembangannya. Namun, saat Celica dan para petinggi pergi dari akademi, tiba-tiba muncul sekelompok penjahat yang mengincar Rumia. Salah satu dari mereka juga menangkap Sistine dengan niat ingin melecehkannya. Untungnya, Glenn sudah tiba di sana. Dengan menggunakan alat sihir ciptaannya sendiri, dia dapat membatalkan semua sihir dan melawan mereka dengan ilmu bela diri. Setelah menyelamatkan salah satu muridnya, Glenn melaporkan kejadian ini kepada Celica. Dia memohon bantuan dari mereka secepatnya. Namun, Celica dan pengajar lain tidak bisa kembali sekarang karena lingkaran teleportasi mereka dihancurkan. Seharusnya, para penjahat tak mungkin bisa menembus keamanan sihir akademi. Celica menduga ada orang dalam dari akademi yang sudah membantunya. Meskipun berbahaya, Sistine bersikeras ingin menolong Rumia. Dalam kondisi tersebut, Glenn tidak punya pilihan selain maju dan menghabisi musuh yang tersisa. Tidak lama setelah itu, musuh memanggil pasukan tengkorak. Sebisa mungkin, Glenn menyerangnya dengan serangan fisik. Namun, karena musuhnya terlalu banyak, Sistine menahan pergerakan mereka dengan sihir angin miliknya. Setelahnya, Glenn memakai sihir tingkat tinggi untuk membasmi semuanya. Musuh utama mulai menunjukkan dirinya. Sayangnya, Glenn sudah kehabisan tenaga karena menggunakan mantra di luar kemampuannya. Sebelum musuh menyerang, Glenn sempat bertanya kepada Sistine apakah dia cukup kuat melumpuhkan pedang sihir lawannya. Setelah mendapat jawaban, Glenn malah melemparkan Sistine dan menghadapinya sendirian. Namun, ternyata itu bagian dari rencananya. Dia sengaja membuat musuhnya lengah agar Sistine bisa melumpuhkan pedang lawan secara diam-diam. Dengan demikian, dia dapat melakukan serangan balasan tanpa harus mengeluarkan sihir. Glenn harus segera menolong Rumia, namun luka parah di sekujur tubuh membuatnya tak sanggup untuk berjalan. Meskipun Sistine sudah memakai sihir penyembuhan, Glenn tak bisa mempertahankan kesadarannya. Sore harinya, Celica menghubunginya. Saat itu, Glenn menanyakan lokasi lingkaran teleportasi yang dipakai para penjahat. Setelah itu, dia segera pergi ke sana dan menemukan Rumia sedang disekap. Selain Rumia, di sana juga ada guru pengkhianat yang telah merencanakan semua ini. Ketika Glenn datang, penulisan ulang sihir teleportasi hampir selesai dan Rumia akan dipindahkan. Selain itu, Glenn tak bisa menyerang sembarangan karena akademi akan terancam apabila Yue terbunuh. Dengan menggunakan darahnya sebagai pemicu, Glenn berhasil membatalkan beberapa lapis. Namun, dia keburu kehabisan mana sebelum menyelesaikannya. Di saat itulah, Rumia memakai kemampuan istimewanya. Dengan kemampuan tersebut, dia dapat meningkatkan kekuatan orang lain hanya dengan sentuhan. Pada akhirnya, Rumia terselamatkan dan Yue harus membayar perbuatannya. Ratu akan menghadiri kompetisi sihir di akademi. Dia ingin melihat anak kandungnya yang bersekolah di sana dan memastikan kebahagiaannya. Di kelas 2, para murid belum menentukan siapa peserta yang akan ikut. Meskipun Ratu akan hadir, mereka tidak bersemangat karena merasa tidak mungkin menang. Saat itulah sang guru datang dan menjanjikan kemenangan. Dia memastikan semua murid akan ikut serta dan membagi mereka berdasarkan kelebihan masing-masing. Awalnya, beberapa murid keberatan, tapi setelah Glenn menjelaskan keunggulan dan kelemahan mereka, mereka pun mengerti bahwa Glenn selalu memperhatikan mereka. Oleh karena itu, mereka mempercayakan semuanya kepada gurunya. Namun, ternyata ada alasan lain kenapa Glenn sangat ingin muridnya menang. Dia sudah tidak memiliki uang dan mengincar hadiah khusus dari acara tersebut. Saat mendengar kelas lain hanya mengerahkan murid unggulan, Glenn berniat untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi, dia tidak bisa menarik kembali ucapannya karena sebagian besar murid sudah setuju dengan keputusan sebelumnya. Saat sedang berlatih, murid kelas 1 meremehkan murid kelas 2 dan mencoba mengusir mereka dari lapangan. Glenn tak bisa menerimanya. Dia menyatakan bahwa kelasnya juga mengincar kemenangan. Bahkan dia sampai menantang guru kelas 1 untuk bertaruh gaji selama 3 bulan atas kemenangan kelasnya.
Saat melihat liontin miliknya, Rumia teringat kembali dengan kejadian kelamnya. Saat itu, ada kelompok penyihir yang menyerang dan memisahkan dia dengan ibunya. Berkat seorang pria yang menyelamatkannya, sekarang dia hidup dengan aman di bawah pengawasan keluarga bangsawan. Beberapa hari setelah itu, kompetisi sihir dimulai. Saat melihat Ratu, Rumia tampak murung karena Ratu tidak lagi memakai liontin yang sama seperti dirinya. Walau begitu, semenjak pertandingan dimulai, kelasnya selalu menjadi juara. Hal ini membuat Rumia kembali ceria dan murid yang lain juga semakin bersemangat. Meskipun murid dari kelas 1 mencoba untuk meremehkan mereka, mereka tidak gentar dan yakin bisa menang. Selanjutnya adalah lomba ketahanan mental. Dalam lomba tersebut, Glenn mendaftarkan Rumia sebagai peserta. Karena hanya unggul dalam sihir putih, awalnya ada yang beranggapan Rumia hanya akan dijadikan tumbal. Namun, nyatanya Glenn memilih dia karena memiliki mental sekuat baja. Sejak babak pertama, satu persatu peserta mulai berguguran. Mereka tak bisa mempertahankan kesadaran saat penguji mengeluarkan jurus manipulasi mental. Hanya Rumia dan Jel dari kelas 1 saja yang masih bertahan. Lalu saat penguji menaikkan tenaganya, Rumia mulai berlutut dan terlihat kesakitan. Glenn pun segera menghampirinya dan menyarankannya untuk mundur. Meskipun begitu, Rumia tetap menjadi pemenang karena lawannya pingsan sambil berdiri. Saat itu, ada 2 orang tentara yang mengawasi pertandingan. Mereka adalah rekan lamanya Glenn saat menjadi tentara kerajaan. Saat istirahat, semua murid makan bareng di taman. Hanya dengan melihatnya saja, Glenn merasa iri karena belum punya uang untuk makan. Beberapa saat kemudian, Lin datang menemuinya. Dikarenakan dia belum bisa memakai sihir perubahan dengan benar, Lin ingin agar dirinya digantikan oleh murid lain. Glenn tak bisa membiarkannya mundur begitu saja. Sambil memakai wujud Rumia, Glenn menjelaskan bahwa Lin belum berhasil melakukannya karena bayangannya masih samar. Oleh karena itu, Lin diminta untuk mengamati sosok yang ingin ditiru untuk memperkuat bayangannya. Pada saat yang sama, Sistine sedang mencari Rumia untuk makan siang. Namun, dia malah menemukan Glenn yang sedang memakai sihir perubahan. Demi mendapatkan makanan, Glenn memutuskan untuk sedikit membohonginya. Tapi penyamarannya langsung terbongkar karena Rumia yang asli berada di sana. Sebenarnya, Sistine sudah menyiapkan makanan untuk Glenn, tapi karena kejadian ini, dia tidak ingin memberikannya. Untungnya, Rumia segera mengambil makanan itu dan memberikannya kepada Glenn. Tidak lama setelah itu, Ratu menemui mereka berdua. Dia sengaja datang tanpa penjagaan karena ingin berbicara dengan putrinya. Namun, Rumia menolak untuk berbicara karena Ratu sudah menelantarkannya. Saat Ratu akan kembali ke area pertandingan, penjaga kerajaan tiba-tiba menahannya tanpa alasan yang jelas. Sedangkan turnamen tetap dilanjutkan seakan tidak terjadi masalah. Sistine melaporkan kepada Glenn bahwa Rumia masih belum kembali. Mengetahui hal tersebut, Glenn pun menceritakan apa yang terjadi dan akan mencarinya. Saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia sekarang sudah kenyang dan bisa mencarinya seharian. Perkataan itu membuat Sistine sangat senang karena dialah yang sudah memberinya makanan. Saat Glenn menemuinya, Rumia sudah memastikan Glenn mengetahui hubungannya dengan Ratu. Setelah itu, Rumia menceritakan alasan kenapa dirinya ditelantarkan. Dia bilang kekuatan istimewa yang dia dapatkan sejak lahir telah menjadi pemicu yang bisa merusak keluarga kerajaan. Karena itu, dengan diasingkannya putri, masa depan negeri ini dapat terus bertahan. Meskipun begitu, Rumia belum bisa memaafkan Ratu. Menanggapi hal ini, Glenn bilang tidak masalah kalau punya amarah terpendam. Tapi daripada melarikan diri, Rumia disarankan untuk menghadapinya dan mengatakan isi hatinya. Setelah itu, Rumia memohon kepada Glenn untuk menemaninya menemui Ratu. Sayangnya, penjaga kerajaan sudah mengepungnya. Mereka menuduh Rumia merencanakan pembunuhan dan akan segera mengeksekusinya. Saat muridnya dalam bahaya, Glenn tidak tinggal diam. Dia menyadari ada dalang di balik semua ini dan harus segera membawanya menemui Ratu. Saat ini, Salika berada di dekat Ratu, tapi ia tak dapat melakukan apapun karena Ratu memakai kalung kutukan bersyarat yang memaksanya untuk menyingkirkan Rumia. Di sisi lain, Glenn yang berusaha membawa Rumia dihadang oleh kenalan lamanya. Meskipun Riel sempat menyerangnya, ternyata dia tidak serius dan hanya ingin main-main saja. Oleh karena itu, Albert segera menghentikan mereka dan memberi info terkini tentang Ratu. Karena informasinya sangat terbatas, Glenn tidak mengerti mengapa
mengapa mereka tiba-tiba mengincar Rumia. Untuk menyelesaikan masalah ini, Riel mengusulkan rencana untuk menyerang dari depan. Tapi rencana itu tidak mungkin dilakukan karena ada banyak pasukan di sana. Saat ini, Glenn hanya dapat mengikuti perintah Celica untuk segera menemui Ratu. Di tengah perlombaan, kelas 1 lebih unggul dari yang lain, sedangkan kelas 2 turun menjadi urutan terakhir. Hal ini terjadi karena Glenn tidak ada bersama mereka. Tidak lama setelah itu, Albert dan Riel datang untuk menggantikan Glenn membimbing kelasnya. Meskipun para murid tidak mengenalinya, ternyata dia mampu memotivasi muridnya untuk memenangkan pertandingan. Lin yang awalnya putus asa berhasil mengatasi rasa cemasnya dan menjadi pemenang dalam lomba perubahan wujud. Akhirnya, kelas 2 menyamai kelas 1 dan pertandingan selanjutnya akan menjadi penentu kelas mana yang menang. Sistine adalah perwakilan terakhir dari kelas 2 yang akan berduel melawan anak kelas 1. Untuk meningkatkan semangat murid-muridnya, Albert berjanji akan mentraktir apapun jika mereka menang. Saat pertandingan dimulai, Heinkel mengerahkan serangan sihir apinya. Untuk menghentikan pergerakan lawannya, Sistine mengeluarkan sihir angin biasa. Setelah itu, dia segera mengalahkannya dengan serangan angin yang lebih kuat. Dengan demikian, kelas 2 berhasil menjadi pemenang. Mereka berhak menerima medali langsung dari sang ratu. Ketika berhadapan dengan ratu, Glenn dan Rumia memperlihatkan wujud asli mereka. Ternyata mereka sudah bertukar wujud dengan teman mereka menggunakan sihir ilusi. Para penjaga bersiap untuk menyerang mereka. Lalu Celica mengenakan pelindung pemisah untuk mencegah gangguan dari luar. Di dalam pelindung, Glenn memberi tahu ratu bahwa para penjaga menggunakan namanya untuk mencoba membunuh gadis tak bersalah. Glenn memohon untuk hentikan kekerasan yang tidak masuk akal ini. Sayangnya, komandan penjaga tidak dapat menghentikannya. Bahkan, ratu sendiri memerintahkannya secara langsung untuk menghukum Rumia Tinjel. Setelah melewati semua kejadian itu, Glenn menyadari bahwa ratu sedang berbohong. Saat mengamatinya dengan cermat, dia pun mengetahui bahwa ratu memakai kalung kutukan. Dengan cepat, dia berusaha melepaskannya sambil mengeluarkan arkana untuk membatalkan kutukan tersebut. Baru-baru ini, Glenn mengajak Sistine berlatih pertarungan tangan kosong. Menurut Glenn, latihan ini sangat penting untuk mengasah kemampuan serangan dan pertahanan saat duel sihir. Selain itu, apabila kemampuan Sistine sudah mencapai tingkat yang memadai, Glenn berencana untuk mengajarkan ilmu sihir tingkat militer. Hal ini dilakukan karena suatu saat nanti, Sistine harus bisa melindungi Rumia. Suatu hari, Sistine dan Rumia melihat Glenn duduk di dekat air mancur. Kemudian, Riel tiba-tiba muncul dan menyerang Glenn dengan pedangnya. Meskipun Glenn merasa Riel bermaksud membunuhnya, ternyata Riel hanya memberikan salam sebagai teman seperjuangan. Saat itu, Riel sudah mengenakan seragam akademi, menandakan bahwa ia adalah murid pindahan yang dikirim oleh kerajaan untuk menjadi penjaga Rumia. Namun, dibandingkan dengan melihat Rumia, Riel lebih mengutamakan untuk melindungi Glenn. Ketika Riel tiba di kelas, para murid penasaran dengan asal-usulnya, tetapi mereka semua langsung terkejut karena Riel memperkenalkan diri seperti seorang prajurit militer. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya tentang apa hubungannya dengan Glenn, Riel mengatakan bahwa Glenn adalah segalanya baginya. Saat praktik sihir, para murid kecewa karena sihirnya tidak ada yang mengenai sasaran. Namun, ketika Riel menunjukkan sihir lainnya, mereka semua terkesan tapi menganggapnya sebagai murid cewek yang berbahaya. Sesudah praktik, Riel dijauhi oleh teman sekelasnya. Mereka tidak berani mendekatinya setelah melihat kemampuan sihirnya yang berbahaya. Meskipun demikian, Rumia dan Sistine tidak takut padanya. Mereka tetap menemani Riel pergi ke kantin dan makan bersama. Selama makan siang, Riel terlihat seperti murid biasa. Hal ini membuat sebagian besar murid yang sebelumnya merasa takut, kini kembali mendekatinya. Ketika wisata sekolah, Glenn membawa semua muridnya ke lab penelitian alkimia. Awalnya, sebagian besar murid malas pergi ke sana. Namun, ketika Glenn menyebut bahwa tempat itu dekat pantai, semangat murid cowok langsung memuncak karena bisa melihat murid cewek berpakaian renang. Ketika tiba di pulau, Albert memperingatkan Glenn untuk berhati-hati terhadap Riel. Akan tetapi, Glenn tidak terlalu mengkhawatirkannya karena Riel terlihat seperti anak biasa. Saat bermain di pantai, Glenn memuji penampilan Rumia dan Sistine. Sementara Riel diabaikan meskipun sudah mendekatinya.
harinya. Selama seharian, Glenn bermain voli pantai bersama para muridnya. Saat malam hari, dia melakukan patroli di sekitar penginapan untuk mencegah anak cowok yang nakal. Hingga saat itu tidak ada yang aneh dengan Riel. Dia bersikap seperti biasa dan sudah lebih akrab dengan temannya. Namun, saat sedang berbicara dengan Glenn, emosinya menjadi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk anggapan bahwa Rumia telah merebut Glenn darinya. Pada hari berikutnya, para siswa melanjutkan perjalanan menuju lab penelitian. Ketika berjalan, Riel terlihat sangat murung dan enggan didekati oleh siapapun. Setibanya di lab, pemimpin di lab tersebut menjadi pemandu mereka. Para murid diajak berkeliling sambil mempelajari fasilitas yang dikembangkan di sana. Selain meneliti ilmu sihir, orang-orang di sana juga meneliti penggabungan tanaman dan hewan. Semua itu dilakukan untuk menciptakan spesies yang baru. Meskipun tempat itu terlihat mengagumkan, ada beberapa hal yang membuat Rumia merasa tak nyaman. Dia tidak suka melihat ada orang lain yang mempermainkan kehidupan. Saat memikirkan hal tersebut, Sistine juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, jika mempelajari hal ini terlalu dalam, seseorang bisa salah langkah dan menjadi penyihir jahat. Untungnya, penelitian untuk membangkitkan orang mati tidak dilakukan di sana. Sistine menjelaskan bahwa menurut pelajaran sejarah, kerajaan pernah melakukan proyek serupa. Lalu, Glenn memotong pembicaraan itu dan menjelaskan semuanya secara rinci. Penelitian tersebut bertujuan untuk menciptakan manusia salinan. Meskipun proyek itu sudah dihentikan, kabarnya ada yang mencuri penelitian dan berhasil menyelesaikannya. Di sore harinya, Glenn kembali mencoba membujuk Riel untuk berbaikan. Namun, Riel tetap tidak mau mendengarkannya dan lebih memilih untuk sendirian. Saat berada di pantai, Riel didekati seorang pria yang mengaku sebagai kakaknya. Albert sedang mengawasi pria tersebut, tetapi dia terhambat karena diserang oleh penyihir jahat. Melawan penyihir semacam itu sangat merepotkan. Dia mampu menyerang dengan sihir api berskala besar dan memanggil ande dalam jumlah yang banyak. Terlebih, penyihir itu dapat memulihkan luka-lukanya dalam waktu singkat. Dia berbeda dengan semua penyihir jahat yang pernah dihadapi sebelumnya. Tapi, jika berhasil menangkapnya, pihak kerajaan akan mendapat keuntungan besar. Riel tidak memahami mengapa kakaknya masih hidup, padahal seharusnya dia sudah tewas. Pria itu kemudian mencoba membohonginya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya masih selamat, tetapi Riel tidak mengetahuinya. Namun, karena masih terkekang oleh organisasi, pria itu meminta tolong untuk dibebaskan. Dan caranya adalah dengan menangkap Rumia dan membasmi Glenn yang dianggap sebagai penghalang. Riel tentu saja tidak sanggup melakukannya. Tetapi ketika Glenn datang untuk menghentikannya, Riel tiba-tiba berubah pikiran dan memilih untuk menuruti kakak palsunya. Setelah menebas Glenn, Riel melanjutkan serangan terhadap Rumia dan membawanya ke markas musuh. Saat kejadian berlangsung, Sistine tak dapat melakukan banyak hal, tetapi kekuatannya sangat diperlukan untuk memulihkan Glenn yang terluka parah. Setelah musuhnya melarikan diri, Albert segera membawa Glenn untuk mendapatkan pertolongan. Berkat Albert dan Sistine, Glenn berhasil pulih kembali. Namun, Albert malah menyalahkan Glenn karena dianggap sudah mengabaikan peringatannya. Namun, karena sejak awal Glenn tidak diberi informasi tentang musuh, Glenn beranggapan dia memang ingin memakai Rumia sebagai umpan. Meskipun itu adalah perintah dari atasan, Glenn tidak dapat memaafkan perbuatan tersebut. Mengenai Riel, Albert menyatakan akan menyingkirkannya jika mencoba menghalanginya. Sedangkan Glenn akan perbaiki kesalahan karena Riel adalah muridnya. Setelah keputusan diambil, keduanya segera mencari Rumia. Di sisi lain, Rumia dijadikan sebagai tumbal untuk melanjutkan proyek membangkitkan nyawa. Musuh memanfaatkan kekuatannya untuk menjalankan mesin sihir raksasa. Tak lama setelah itu, Glenn dan juga Albert memasuki saluran bawah tanah. Dengan memanfaatkan pelacak yang telah dipasang sebelumnya, mereka dapat mengetahui lokasi di mana Rumia berada. Namun, ketika musuh menyadari adanya penyusup, mereka segera mengerahkan hewan buas yang telah dikembangkan. Namun, hewan-hewan itu ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikan keduanya. Dengan sekali serangan saja, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya.
Setelah gagal menghentikannya, Bugs memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Sementara itu, Rial diminta untuk tetap diam dan menjaga Rumia. Pada saat yang sama, para murid khawatir dengan temannya. Mereka ingin pergi membantu gurunya untuk menyelamatkan Rial dan Rumia. Namun, karena sangat berbahaya, Sistine memohon pada mereka untuk mempercayakan ini pada gurunya. Dia menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan banyak hal dan hanya akan menjadi beban. Di saat Albert menghadapi Bugs, Glenn sudah tiba di tempat penelitian. Ketika tiba di sana, Glenn berusaha meyakinkan Rial yang sudah dibohongi. Dia memberitahu Rial bahwa kakaknya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Meskipun Glenn mencoba untuk meyakinkannya, Rial tetap menyerangnya karena yakin bahwa kakaknya masih hidup. Namun, saat Glenn bertanya tentang nama kakaknya, Rial tiba-tiba berhenti menyerang karena tidak dapat mengingat nama kakaknya. Glenn pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikan keadaan. Dia menggunakan sihir gravitasi untuk menghentikan Rial dan menghancurkan fasilitas di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Rial ingat nama kakaknya. Dia juga menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia salinan yang mewarisi ingatannya. Sementara yang asli sudah meninggal karena mencoba keluar dari proyek pembangkitan nyawa. Setelah mengetahui kenyataan, Rial mau mendengarkan Glenn. Pada akhirnya, Glenn berhasil meyakinkan Rial untuk kembali berpihak padanya. Setelah kejadian kemarin, Rial berhasil berbaikan lagi dengan teman-temannya. Melihat para murid kembali akrab, Albert beranggapan bahwa mungkin ini adalah pemandangan yang ingin dilindungi oleh Glenn. Setelah wisata sekolah, Rial tinggal di rumah Sistine. Keluarga Fibel menyambut Rial dengan baik. Mereka memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, meskipun masih terasa canggung. Setelah makan malam, Rial kembali membahas tentang wisata sekolah. Dia merasa tidak enak pada Sistine dan Rumia karena belum sempat meminta maaf. Sambil memeluknya, Sistine dan Rumia menyatakan bahwa tidak ada masalah. Rial pun berterima kasih kepada mereka dan menyatakan bahwa mereka berdua adalah teman berharga. Ketika berada di perpustakaan, Sistine bertemu dengan Celica. Celica sedang melakukan persiapan untuk memasuki labirin bawah tanah. Saat Sistine sedang membaca buku, tiba-tiba Glenn menghampirinya. Dia ingin berterima kasih kepada Sistine karena sudah menyelamatkan hidupnya. Namun, Glenn malah membuat Sistine teringat lagi dengan insiden nafas buatan. Rial beranggapan Glenn sudah menjahilinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyerangnya sehingga menimbulkan kekacauan. Ketika keluar dari perpustakaan, Glenn hampir tertabrak kereta kuda. Untungnya, penumpang kereta segera bertindak sehingga Glenn tidak mengalami kecelakaan. Orang yang menaiki kereta kuda itu bernama Leos. Dia diundang oleh akademi sebagai pengajar khusus dan mengaku sebagai tunangan Sistine. Mengetahui hal tersebut membuat Glenn tidak tahan untuk menjahilinya. Jika semuanya berjalan lancar, Glenn mengatakan akan berpidato di hari pernikahannya. Ketika sedang mengajar, Leos melakukannya dengan sempurna. Dia membantu para murid memahami materi yang bahkan sulit dipahami oleh tentara militer biasa. Namun, ini terlalu cepat untuk mereka. Tergantung penggunaannya, sihir dasar dapat digunakan untuk membunuh seseorang. Setelah pembelajaran selesai, Leos mengajak Sistine jalan untuk membicarakan hal yang penting. Rumia merasa ada yang tidak beres. Dia meminta ditemani oleh Glenn untuk menguping pembicaraan mereka. Sebenarnya, Glenn tidak suka ikut campur urusan asrama orang lain. Tapi, saat Leos melamarnya secara tiba-tiba, Glenn jadi terbawa suasana. Sistine menolak lamaran tersebut. Dia belum bisa menikah sebelum mewujudkan impiannya. Meskipun sudah ditolak, Leos tetap memaksakan kehendaknya, membuat Glenn tidak tahan untuk ikut campur urusan mereka. Tapi, karena Glenn tidak memiliki hak apapun, Sistine bilang dia adalah kekasihnya yang telah bersumpah di masa depan. Namun, karena Leos masih belum menyerah, demi melindungi muridnya, Glenn akan menyelesaikannya dengan cara berduel. Leos bersikeras untuk mengadu kemampuan mereka sebagai pengajar sihir. Mereka akan mengadakan latihan perang antar divisi para penyihir. Dalam latihan ini, para murid berperan sebagai pasukan, sementara guru mereka menjadi seorang komandan. Aturan pertandingan adalah siapapun yang bisa mengalahkan komandan lawan akan menjadi pemenang. Tak lama setelah itu, pertandingan pasukan sihir dimulai. Belum apa-apa, Glenn sudah kehilangan 2 pasukan. Selain memanfaatkan murid di kelas unggulan,
Leos telah mengajarkan mereka untuk memakai formasi 3 regu. Itu merupakan taktik dasar dalam peperangan sihir modern. Meskipun taktik Leos sangat unggul, Glenn memilih untuk menggunakan taktik sederhana. Dengan menerapkan serangan 2 regu, mereka dapat menghancurkan formasi lawan yang mencoba menyerangnya. Selain itu, Riel sendiri juga sudah cukup untuk mengalahkan regu lawan. Pasukan Leos yang awalnya unggul sekarang berantakan. Tidak ada satupun yang mampu memprediksi siapa pemenangnya. Saat itu, Leos tak bisa memerintahkan pasukannya lagi. Semuanya fokus mengejar Glenn yang tiba-tiba masuk ke area pertandingan. Bahkan, sebagian dari mereka terkena jebakan yang disiapkan oleh Glenn sebelumnya. Dikarenakan kedua komandan belum kalah, pertandingan berakhir seri. Meskipun tidak menang, Glenn memuji usaha murid-muridnya, sedangkan Leos menyalahkan para murid dan melampiaskan kekesalannya pada mereka. Hingga Sistine menyerah, Leos tidak mau mengalah. Kali ini, Leos menantang Glenn untuk berduel dengannya. Sistine berusaha menghentikannya, tapi ucapannya tidak didengar dan membuatnya sangat marah. Rumia tidak ingin melihat Sistine membenci gurunya. Dia ingin melihat mereka akrab dan mau berbicara secara baik-baik. Di sore harinya, Leos mengungkapkan niat jahatnya. Alasannya mengincar Sistine ternyata untuk mendapatkan kekuasaan dari cabang keluarga Fibel. Di malam hari, Sistine datang menemui Glenn. Dia bertanya dengan serius kenapa harus menantang Leos. Awalnya, Glenn menjawab dengan santai bahwa dia hanya ingin menikahi bangsawan. Namun, ketika Sistine tidak merespon, Glenn mulai serius dan menceritakan masa lalunya yang dipenuhi peristiwa berdarah. Dalam cerita itu, ada cewek bernama Sarah yang mirip dengan Sistine, tapi dia membuat cewek itu meninggal dalam sebuah misi. Glenn menjelaskan bahwa alasan dia ingin membela Sistine adalah untuk menebus dosanya. Tidak lama setelah itu, Leos datang menghampiri mereka. Dia sengaja membuat Glenn marah dengan menceritakan kegagalan di masa lalunya. Ketika Glenn mulai terpancing, Leos menyerang dengan memakai jurus yang memunculkan makhluk khayalan. Sejak malam itu, Sistine menyadari bahwa Leos berbeda dengan yang dulu. Dia sangat berharap bahwa gurunya akan menolongnya. Namun, Glenn tidak pernah muncul untuk berduel dan tidak pernah datang ke sekolah lagi. Sejak dulu, Sistine selalu mengutamakan mimpinya untuk menjadi arkeolog sihir. Tapi sekarang, dia merasa harus menerima kenyataan dan menerima lamaran Leos. Riel tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia ingin sekali melawan Leos karena merasa bahwa Leos itu adalah musuh. Beberapa hari sebelumnya, Rumia sempat berbicara dengan Glenn. Oleh karena itu, dia meminta Riel untuk bersabar dan menunggu tindakan Glenn. Sebenarnya, Sistine ingin menolak pernikahan ini, tapi dia tidak bisa membatalkannya karena Leos mengancam akan membongkar identitas Rumia dan Riel. Ketika kedua mempelai akan mengucapkan ikrar pernikahan, Glenn tiba-tiba muncul dan membuat kegaduhan. Dia menyatakan keberatan terhadap pernikahan ini dan segera membawa Sistine kabur ke pusat permukiman. Glenn sudah curiga bahwa Leos memakai Rumia untuk mengancamnya. Oleh karena itu, dia harus melakukan banyak persiapan untuk serius melawannya. Kemudian, Leos mengendalikan penduduk kota untuk menggiringnya. Cara yang digunakan olehnya membuat Glenn tersadar bahwa musuhnya bukan Leos, melainkan mantan algojo kerajaan yang bernama Jatis. Oleh sebab itu, dia meminta Sistine untuk lari dan pergi ke tempat yang aman. Jatis merencanakan semua ini hanya untuk bertarung melawan Glenn saja. Demi suatu keadilan yang diyakininya, dia telah melibatkan banyak orang yang tidak bersalah ke dalam rencananya. Glenn sudah mempersiapkan diri untuk melawan. Saat Jatis mengeluarkan jurusnya, dia segera menghancurkannya dengan menembakkan pistol modifikasi. Saat Jatis sedang lengah, Glenn melemparkan jarum diam-diam ke arah bola matanya. Namun, semua itu belum cukup untuk mengalahkannya. Selain itu, Glenn tidak bisa terus menyerang karena pelurunya sangat terbatas. Saat Glenn kesulitan, Sistine kembali untuk membantunya. Dia tidak ingin berdiam diri setelah berkali-kali diselamatkan oleh gurunya. Awalnya, Glenn sudah kehilangan akal, tapi dengan adanya Sistine, mereka bisa bekerja sama sebagai penyerang dan penahan. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Sistine mampu menembus pertahanan lawan. Meskipun Jatis menggunakan jurus yang lebih tangguh, Sistine tetap mampu menghancurkannya. Setelah semua tulpa dihancurkan, Glenn segera
segera mendekatinya dan memukulnya sekuat tenaga. Mengeluarkan energi sihir dalam jumlah besar membuat Sistine kelelahan. Di saat Glenn sedang memeriksa keadaannya, Jatis memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari mereka. Setelah pertarungan tersebut, para murid datang menjemput mereka. Dengan begini, semua masalah terselesaikan dan mereka menjalani kegiatan seperti biasa.